Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, siang ini saya akan membahas tentang TS, tutup sendiri. Banyak sekali transaksi tutup sendiri yang orang awam belum mengerti. Apa sih itu Pak maksudnya? Jadi transaksi di satu saham tiba-tiba melonjak 5 triliun, 1 triliun, 2 triliun. Tapi kita lihat volume transaksi hari itu tidak menunjukkan adanya perputaran duit yang segitu. Dalam arti kalau transaksi 1 triliun itu adalah kontribusi dari transaksi semua, baik institusi, retail, terus kemudian block trader, small block trader, itu artinya transaksinya normal. Tapi ada yang transaksinya nggak ada, frekuensinya aja nggak banyak. Frekuensi kan bisa dilihat menentukan berapa banyak transaksi. Walaupun satu lot, tetapi frekuensinya sampai ratusan ribu dan akhirnya bisa mencapai nilai transaksi yang signifikan. Nah ini enggak ada frekuensi, tiba-tiba tutup jam 3, lihat, oh 1T, 2T, 5T. Nah ini saya udah pernah ngobrol dengan teman-teman di Dirjen Pajak di lapangan Banteng atau di mana di lapangan Banteng. Saya pernah diundang ngobrol tentang pajak TS, transaksi tutup sendiri. Apakah itu dikenakan transaksi tutup sendiri hanya sekedar sama dengan transaksi final di pasar reguler? Apakah terpisah? Karena di situ biasanya ada transfer pricing, apakah harganya tetap sama pada saat crossing, apakah transaksinya di bawah harga. Nah itu yang perlu disiasati dan dicermati. Jangan sampai kejahatan kerah putih seperti ini tidak diketahui oleh departemen atau Ditjen Pajak dalam hal ini. Jadi pajak juga harus belajar bagaimana mengetahui transaksi di bursa. Saya ada sharing dengan beberapa petinggi-petinggi pajak. Potensi pajak yang akan bisa didapat dari capital market itu besar sekali, sangat besar. Di Amerika, dari transaksi pajak di bursa Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, 1 tahun itu tembus 9.000 triliun. Saya sudah membuat itu presentasinya, saya sudah membuat dari mana dapatnya, saya sudah kasih beberapa petinggi-petinggi pajak. Semoga itu bisa jadi referensi untuk mengembangkan potensi income pajak dari bursa. Jadi jangan kejar itu rakyat-rakyat jelata, jangan kejar itu warteg, ya, rumah makan Padang kecil-kecil tuh nggak usah. Kelasnya udah nggak usah kayak gitu. Kita main di capital market lah. Yang transaksinya per hari saja 5T, 19T, kita kejar di situ. Nggak usah kejar-kejar itu yang pedagang-pedagang melarat, pedagang saham, pedagang bitcoinnya itu dianggurin. Ya. Jadi semoga kita itu mulai memikirkan bagaimana ke depan itu pajak. Yang penting Anda boleh kenakan pajak pada pemain saham, pemain bitcoin, kripto dan lain-lain. Tapi aturan dibuat jelas. Jangan ambiguity, nggak jelas, abu-abu. Dibuat jelas, jadi orang pun mau bayar. Memang kewajiban orang harus bayar pajak. Tapi gimana aturannya juga harus diperjelas. Jadi jangan sampai menjadi ambiguity bagi tanda tanya. Jadi orang juga jadi malas malah menyembunyikan pajak, ya. Nah, itu pelajaran saya di Malaysia pajak. Makanya saya menyarankan ganti saja pajak itu. Kalau di Malaysia namanya sumbangan hasil bumi negara. Kalau ngomongnya udah sumbangan, Anda sebagai warga negara mau kasih banyak nggak? Saya mau kasih banyak. Tapi kalau pajak terkesan kayak begal gitu. Kayak kita ini dibegal gitu loh, harus bayar pajak gitu. Jangan. Nah, kalau pendekatannya sumbangan,
warga negara malah kesian, negara ini harus disumbang. Tapi kalau dipajakin, wah lu mau begal gua. Akhirnya pintar-pintaran petugas sama rakyat. Ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Happy cuan konsisten.